Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan berbahagia. Oke, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu terkait kekurangan energi kronis, ya. Bagaimana cara mengetahuinya, kemudian bagaimana cara mencegahnya, dan juga terkait aktivitas fisik seperti apa sih yang nantinya bisa kita lakukan ya untuk mempersiapkan diri kita nantinya agar siap untuk menjalani pernikahan ya. Oke, tak lama-lama langsung aja ya kita ke materinya ya. Nah, di sini ya kita melihat bahwa bagaimana edukasi dan makanan bergizi itu ya bisa mencegah stunting, terutama untuk calon pengantin. Oke, teman-teman tahu nggak apa itu kek ya? Kek itu adalah kekurangan energi kronis ya, yang merupakan salah satu keadaan malnutrisi ya atau kekurangan gizi ya, di mana remaja itu menderita kekurangan asupan makanan yang berlangsung menahun ya, dan kita dapat mengetahui kek itu ya dengan melihat ya atau dengan mengukur ya lingkar lengan atas kita ya kurang dari 2,23,5 cm. Oke, kemudian cake itu dapat dipengaruhi ya oleh beberapa faktor. Yang pertama pastinya ekonomi ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman di sini mengalami masalah kesulitan ekonomi, ya kan, itu akan berdampak juga nanti terhadap asupan zat gizi. Kenapa ya? Karena uang kita butuh uang sih buat membeli makanan-makanan yang bergizi gitu ya. Jadi diusahakan teman-teman pinter-pinterlah dalam mengatur keuangannya. Ya. Kemudian dampak yang diberikan adalah nantinya dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit ya. Dan apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, kita lihat bahwa ekonomi, kekurangan asupan, ya kan, kemudian dapat memberikan dampak berbagai penyakit nantinya, justru malah memberikan efek biaya yang lebih besar karena kita nanti kalau sakit masuk rumah sakit dan sebagainya ya. Perlu dari itu kita perlu mencegah ya, mencegah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kemudian tanda-tanda dan gejala apa sih ya yang menyertai kek ya? Yang pertama yaitu lilanya kurang dari 23,5 cm ya atau berada pada bagian merah pita lila. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ke puskesmas ya dilakukan pengukuran biasanya itu dilakukan di tangan yang tidak aktif. Misalkan teman-teman tangannya aktif kanan, teman-teman dilakukan pengukuran lila di sebelah kiri ya. Kemudian merasa kelelahan terus-menerus teman-teman nggak bergairah, nggak semangat ya, bawaannya capek gitu ya, kemudian wajahnya pucat ya, nggak bugar ya, kemudian sering kesemutan nih teman-teman. Nah, misalkan teman-teman duduk, bersila, kemudian berdiri sering kesemutan, nah, kemudian dan berat badannya kurang ya, kurang dari berapa? 40 kilo atau kurus ya. Nah, bisa dilihat bahwa di sini berbagai tanda-tandanya kurang dari 23,5, lelah terus-menerus, wajah pucat, tidak bugar, kesemutan, dan juga kurus ya. Selanjutnya, bagaimana cara kita mencegah ya, kek itu biar nggak terjadi pada diri kita dan lingkungan kita atau keluarga kita, orang-orang terdekat kita ya. Yang pertama yaitu adalah mengubah pola hidup ke arah pola hidup yang sehat dengan konsumsi gizi seimbang, pola istirahat yang cukup dan aktivitas fisik yang teratur ya. Ya, bagi remaja putri dianjurkan secara berkala untuk memeriksakan keadaan HB ya atau anemia status anemia ya. Dan bila tiba waktunya untuk mempersiapkan kehamilan ya, dilakukan secara terencana. Jadi nanti kalau misalkan udah mau merit itu misalkan udah kurang lebih 5 bulan atau 3 bulan itu mulai dilakukan perencanaan yang bagaimana kita mempersiapkan untuk kondisi kehamilan sehingga nanti tidak akan mempermudah juga untuk menjaga dan melahirkan generasi penerus atau anak-anak yang kita harapkan menjadi anak-anak yang pintar ya. Nah, pola hidup sehat, konsumsi gizi seimbang, istirahat yang cukup dan melakukan aktivitas fisik ya. Konsumsi gizi seimbang ya, pertemuan selanjutnya sudah jelaskan dengan jelas bagaimana kita menerapkan isi piringku, istirahat yang cukup kurang lebih 8 jam dalam sehari ya. Selanjutnya yaitu kita juga perlu adanya beberapa panduan ya atau teman-teman ini perlu melakukan aktivitas fisik ya apabila teman-teman ini nantinya
mau menikah gitu atau menjadi calon pengantin. Yang pertama adalah diusahakan setiap hari teman-teman jalan kaki, ya, minimal 30 sampai 40 menit, ya. Kemudian bisa juga jogging atau lari-lari kecil setiap hari minimal 10 sampai 20 menit, ya, itu setiap hari, ya. Selanjutnya ya, teman-teman juga bisa melakukan beberapa aktivitas olahraga lain ya, intinya aktif berolahraga ya, ataupun, badminton, main futsal, bersepeda ya, ikut lari atau ikut event-event jalan sehat dan sebagainya. Mungkin kalau misalkan teman-teman di Maok sini ada pusat kebugaran atau gym, bisa mulai mencoba untuk beberapa variasi olahraga yang berbeda. Rekomendasinya yaitu kita perlu melakukan aktivitas fisik minimal 150 sampai 300 menit ya. Itu merupakan suatu gambaran aktivitas fisik intensitas sedang. Ya, contohnya apa? Jalan cepat, jogging, ya kan? Kemudian lari, ya, kurang lebih minimal 75 sampai 150 menit dalam seminggu. Ya, kemudian teman-teman melakukan minimal selama 2 hari ya dalam seminggu aktivitas fisik untuk penguatan otot seperti apa? Sit up, push up, plank, squat ya. Nanti teman-teman juga bisa melihat video-video tutorial ya terkait aktivitas fisik ini di YouTube ataupun di TikTok ataupun di media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Ya. Kemudian jika teman-teman ingin memperoleh tambahan manfaat kesehatan, nah teman-teman harus meningkatkan intensitasnya atau memperlama eh, waktu teman-teman melakukan olahraga. Ya, contohnya dari awalnya 150 menit per minggu, teman-teman tingkatkan menjadi 300 menit per minggu, ya. Kemudian teman-teman perlu membatasi waktu yang dihabiskan untuk melakukan kegiatan sedentari atau kegiatan-kegiatan yang biasa-biasa teman lakukan atau sama-sama aja, misalkan berbaring, ya, rebahan, ya, malas melakukan sesuatu, ya. Intinya kegiatan-kegiatan yang nggak terlalu banyak menguras tenaga, gitu ya. Nah, dengan menggantikannya dengan berbagai aktivitas fisik ya, aktivitas fisik yang aktif seperti itu. Ya. Kemudian ya, teman-teman rekomendasi aktivitas fisik apa yang biasa dilakukan untuk calon pengantin ya? Biasanya ketika kita sebelum menikah ya, kita itu perlu adanya meal plan dan exercise plan atau perencanaan makan dan perencanaan olahraga. Ya, nah itu bisa kita lakukan untuk menjaga tubuh kita tetap optimal ya kan teman-teman semua pengen ya kalau nanti nikah mangklingi orang gitu tuh dan di fotonya bagus ya, terutama terkait prewedding ya, terkait foto waktu pernikahan. Jadi kita tuh ketika ada tamu undangan tuh orang-orang itu apa namanya, pangling sama kita gitu ya. Yang pertama beberapa kegiatan bisa kita lakukan di rumah ya, meskipun teman-teman malas keluar karena panas mungkin atau, malas keluar juga karena beberapa kegiatan atau misalkan karena kesibukan ya, teman-teman bisa melakukan sit up, push up, plank, squat, dan lain-lain itu minimal 2 kali seminggu ya. Nah ini nanti ada rekomendasi-rekomendasi yang kalau teman-teman bisa lakukan lebih ya, minimal 150 sampai 300 menit ditingkatkan, itu teman-teman dapat memperoleh efek yang jauh lebih baik, ya. Baik teman-teman ya, mungkin, cukup sekian ya. Teman-teman perlu adanya suatu pencegahan ya, sebelum nanti tuh teman-teman bakal rugi ya, karena, getun itu adanya di belakang ya, atau penyesalan itu di belakang, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini merupakan program dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bekerjasama dengan BKKBN Indonesia. Salam sehat, salam sejahtera, dan tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.